kami dari kelompok SD 126 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen pada topik 2, Koneksi Antar Materi, mengenai kaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Sebelum itu, kenalan dengan anggota kelompok SD 126 yuk. Oke, anggota pertama itu ada Aulia Khairani, yang kedua ada Haryati Azizah, yang ketiga Nafisah, yang keempat Resti Amelia Putri, dan yang kelima Feni Luciana Manulang. Sebelum membahas kaitannya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian asesmen, pendekatan asesmen, dan jenis-jenis asesmen. Apa itu asesmen? Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di pertemuan berikutnya. Pembelajaran dan asesmen adalah dua aktivitas yang saling berkaitan. Agar pembelajaran memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, maka pembelajaran dan asesmen perlu direncanakan secara sistematis. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik digunakan sebelum kegiatan pembelajaran disusun. Asesmen ini berguna untuk guru dalam mengidentifikasi kompetensi, kelebihan, serta kelemahan peserta didik sebelum merancang pembelajaran dan asesmen. Jadi, asesmen diagnostik ini biasanya dilakukan guru sebelum pembelajaran atau pas pertama kali masuk sekolah. Selanjutnya ada asesmen formatif. Asesmen formatif merupakan asesmen yang berorientasi pada perkembangan kompetensi peserta didik. Sepanjang proses pembelajaran, guru dapat mengandalkan asesmen formatif untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran sudah dicapai oleh peserta didik. Asesmen formatif dapat digunakan saat pembelajaran dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses belajar. Hasil asesmen formatif dapat dijadikan acuan untuk perancangan pembelajaran selanjutnya dan melakukan revisi apabila diperlukan. Yang ketiga ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif berguna untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Asesmen ini dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai pertimbangan guru. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir bab, akhir semester, atau akhir tahun. Selanjutnya, kaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Asesmen ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki peserta didik. Informasi yang diperoleh dapat digunakan oleh guru untuk merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Asesmen juga dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik mengenai kemajuan belajar mereka. Dengan adanya umpan balik, peserta didik menjadi terbantu dalam memperbaiki cara belajarnya. Jadi, di sini peserta didik bisa mengetahui nih kemampuan awalnya seperti apa, kemudian kemampuan akhirnya seperti apa. Jadi di sini dia bisa memperbaiki mungkin cara belajar dia, apa saja yang perlu ditingkatkan atau apa saja yang perlu dipertahankan. Selanjutnya, dengan asesmen ini, guru bisa memonitoring perkembangan hasil belajar peserta didik. Jadi, asesmen dapat digunakan secara berkala untuk memonitoring perkembangan hasil belajar peserta didik. Informasi yang diperoleh berguna untuk guru dalam mengetahui apakah peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Selain itu juga guru bisa mengetahui
peningkatan kemampuan dari peserta didik, apakah terjadi peningkatan, tetap, atau penurunan. Contoh kaitan asesmen dengan kebutuhan belajar dan perkembangan hasil belajar peserta didik. Yang pertama, asesmen diagnostik. Dengan asesmen diagnostik, guru dapat mengetahui kemampuan awal peserta didik terhadap materi prasyarat yang akan digunakan untuk mempelajari materi selanjutnya atau untuk materi yang dipelajari hari ini. Yang kedua, asesmen formatif. Guru dapat menggunakan asesmen formatif seperti tes formatif atau diskusi kelas untuk mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Asesmen formatif ini dilakukan saat proses pembelajaran sedang berlangsung. Asesmen formatif juga bisa memberitahu guru mengenai kebutuhan dan kesiapan peserta didik untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, asesmen sumatif. Penggunaan asesmen sumatif berupa itu penilaian akhir tahun untuk mengukur ketercapaian hasil belajar peserta didik. Jadi, setelah satu materi selesai atau satu bab selesai atau akhir semester, itu akan dilakukannya asesmen sumatif atau PAT. Jadi, dia ini berfungsi untuk mengukur ketercapaian hasil peserta didik setelah suatu materi itu selesai. Berdasarkan penjelasan tadi, kami menyimpulkan jika asesmen itu dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Karena melalui asesmen, peserta didik dapat merefleksikan sehingga bisa meningkatkan apa yang kurang dari dirinya dan mempertahankan apa yang bagus dari dirinya. Dan juga asesmen ini bisa digunakan bagi guru untuk merefleksikan pembelajaran berikutnya dan merefleksikan dirinya sendiri.